wallahul musta'an. Ya, kalau yang pegang buku, makna daripada wallahul musta'an adalah hanya Allah tempat kita meminta pertolongan gitu ya. Dan ini juga bagian hal yang baik kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah apapun, bilang Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta tolong ya. Nah riwayatnya dari Uthman bin Abul As radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah menemui Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah SAW, dhaka syaitan yuqalu lahu khinzib. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. Uthman bin Abul As mengatakan radhiyallahu anhu, dia berkeluh kesah seperti apa yang kita alami kadang-kadang ya, menghayal, kita jadi lupa bacaan, lupa gerakan solat. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir dalam solatku dan membuat bacaanku jadi kacau dan rancu. Rasulullah SAW berkata, itulah syaitan yang disebut dengan khinzib, nama golongan syaitan ini. Jika kamu merasakan kehadirannya, mulai mengkhayal, mulai tidak konsentrasi solat, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Kemudian aku pun, kata Uthman bin Abul As radhiyallahu anhu, melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan itu dari diriku. Imam Nawawi rahimahullah, tentu ada footnote ya, footnote nomor 241 itu menunjukkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan sunnahnya meminta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan, disertai dengan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali saat merasakan gangguannya. Jadi apapun gangguan syaitan, baik itu membuat kita ingin berbuat dosa atau kita lalai dalam mengerjakan perintah, maka langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya Bapak Ibu mau bangun sholat malam, terus tiba-tiba kita kayak malas banget. Yang pertama diucapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang minta tolong, lalu ada bisikan syaitan untuk kita tidak memberikan bantuan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa saja, malas membaca Quran, menunda amal-amal soleh, apalagi kalau sampai terjerumus dalam perbuatan dosa. Kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau dibiarkan maka syaitan akan terus menambah godaan-godaan dan bisikannya. Dan syaitan ini karena penjahat, dia tidak mau kita terjerumus dalam satu kesalahan. Dia akan berusaha bertumpuk-tumpuk permasalahan tersebut dan akhirnya membuat kita makin lalai. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memberikan kesempatan membuat syaitan, membuat kita tidak khusyuk dalam sholat, maka nanti dia akan kembangkan lagi kepada ya, meninggalkan sholat sunnahnya, meninggalkan zikirnya, meninggalkan doa gitu ya. Terus rentetannya lebih kemana-mana lagi ya. Selain meninggalkan amal soleh, dia juga akan grogotin kita agar terjerumus dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu yang paling aman dari awal langsung baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di setiap bisikan sekecil apapun dari syaitan. Supaya langsung tertutup pintunya, maka dia seperti ibaratnya kita lagi diserang oleh musuh. Setiap ada satu celah dinding rumah kita yang jebol misalnya, segera kita tutup. Sehingga musuh itu kerepotan, dia tidak bisa sama sekali mengganggu kita. Bahkan ada orang saking telitinya dalam setiap ibadahnya, sampai kalau kita ibaratkan tameng dia itu seperti besi baja yang sangat kuat, sementara syaitan itu ibarat ular yang coba mematoknya. Maka ular ini tidak bisa mematoknya, bahkan kalau dia mematok dinding tersebut kemungkinan besar giginya akan patah gitu ya. Nah seperti itu, tapi ada orang yang sangat rapuh, digoda oleh syaitan, dinding-dindingnya jebol, dia tidak tutup sama sekali, tidak berlindung kepada Allah dari syaitan ini, dan membiarkan syaitan leluasa masuk dari semua celah-celah dindingnya gitu ya. Atau ada orang berlindung kepada Allah sekali misalnya, lalu masih ada celah yang terbuka, dia tetap buka, biarkan, dia tidak berlindung kepada Allah. Cuma sekali atau 2 kali dia berlindung, tapi tetap bisikan syaitan ada 10. Maka masih ada 8 pintu yang syaitan bisa masuk untuk menjerumuskan dia dalam kesalahan. Kemudian Syekh bin Baz berkata, tidak berdosa menolehkan kepala dalam sholat untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan.
ketika merasakan gangguannya itu. Bahkan hal ini disunnahkan bila sangat diperlukan, maka seseorang cukup menolehkan kepala saja. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil menolehkan kepala sedikit ke arah kiri. Ibnu Baz juga berkata, disyariatkan kepada orang yang hendak sholat, baik laki-laki maupun perempuan, agar bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, bersikap khusyuk atau konsentrasi, dan menghadirkan perasaan diri atau hatinya bahwa dia sedang berhadapan dengan Robnya, sehingga syaitan akan menjauhinya dan orang itu terhindar dari gangguannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 1 sampai ayat 2, yang bunyinya qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Jadi sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dan beberapa ulama lain mengatakan, kalau syaitan itu melihat kita selalu berlindung kepada Allah pada saat dia membisikkan godaan-godaannya, maka lama-kelamaan dia akan meninggalkan kita dan pergi kepada orang yang kira-kira bisa dia goda. Syaitan itu akan terus bertengkar dan menggoda kita, dan dia akan diberikan bonus oleh iblis sebagai pimpinannya kalau dia berhasil membisikkan dan kita mengiyakan. Jadi ini seperti marketing kemaksiatan atau marketing yang menyesatkan manusia. Sehingga poin yang paling baik, karena kita tidak bisa lihat syaitan, berlindung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berlindung kepada Allah. Tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya sekedar gangguan sholat, tapi semua bisikan yang membuat kita malas mengerjakan semua ibadah, tidak terkecuali wajib ataupun sunnah, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lebih jauh daripada itu, kalau ada keinginan untuk melakukan perbuatan pelanggaran agama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali masih belum, 2 kali, 3 kali, lama-lama akan hilang gangguan syaitan tadi. Kalau mungkin ada bapak ibu yang mengatakan, lalu kira-kira apa masalahnya kalau saya sampai malas beribadah? Apa masalahnya kalau saya terjerumus dalam dosa? Maka jawaban sederhananya berarti pada saat itu bapak ibu tidak punya peluang untuk beramal soleh. Sementara waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita kembali. Contoh misalnya ada orang tadi tidak sholat duha karena dibisik oleh syaitan. Adalah duhakan sunnah, gak usah deh. Atau nanti aja sampai akhirnya tiba azan duhur. Dia belum sholat duha misal contoh. Lalu kemudian dia duduk di pengajian seperti ini lalu dia dengarkan, oh ternyata Nabi SAW bersabda di tubuh manusia ada 360 sendi, dia tiap hari harus bersedekah agar menyelamatkan sendi-sendinya dan 2 rakaat sholat duha menutupi itu. Baru dia mau kerjakan, gak bisa lagi. Waktunya sudah lewat. Ya. Syaitan berharap itu. Bagaimana dia bisikkan kita agar ragu atau malas mengerjakan sebuah ibadah, minimal keluar dari waktunya. Supaya tidak ada kesempatan lagi untuk mengerjakan. Gitu kan? Makanya bisikannya itu selalu syaitan sementara saja. Selalu bisikannya hanya sementara saja. Nah ini yang harus kita perhatikan. Sama juga dengan maksiat ya. Sehebat apapun dia bisikan maksiat kepada kita, sebenarnya kita bisa lolos dari dia. Dengan cara kita terus beristiadah dan coba bertahan. Karena itu hanya ada batas waktunya. Gak lama kemudian dia akan pergi dan meninggalkan kita. Nah beruntunglah orang yang menyadari masalah ini sehingga akhirnya yang ada, karena dia selalu berlindung kepada Allah dari syaitan, dia mampu mengerjakan amal soleh tersebut, dia juga mampu meninggalkan dosa-dosa yang dibisikkan. Dua-duanya ibadah ya. Jadi kalau misalnya tadi kita dibisikin syaitan untuk tidak sholat misalnya, lalu kita lawan, kita kerjakan sholat dapat pahala. Satu sisi yang lain, maksiatnya tadi kita hampir tidak kerjakan sholat itu, kita tinggalkan maksiatnya, itu juga ibadah sendiri. Jadi semua bisa didapatkan pahala. Kemudian dikatakan kapanpun gangguan tersebut semakin menjadi-jadi, seseorang disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk. Walaupun dia sedang mengerjakan sholat, yaitu dengan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali dan meminta perlindungan kepada Allah SWT sebanyak 3 kali pula. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Uthman bin Abul As radhiyallahu anhu untuk melakukannya. Jadi kalau kita sudah terbiasa, Bapak Ibu biasakan dirinya misalnya dalam sholat itu saya tidak mau kecuali saya khusyuk, maksimal lah, sedekah saya maksimal, bakti orang tua saya maksimal, apa saja ya, haji dan umroh saya maksimal, semua kita coba maksimal mengejar pahalanya,
nanti syaitan akan tinggalkan kita dan akhirnya membuat kita tentu sendiri merasa bahagia ya. Dan sampai pada level kalau ibu dan bapak sudah merasakan kenikmatan ibadah itu, nanti sudah tidak ada lagi nilainya apapun selain ibadah itu. Sebagai contoh misalnya dinukil seorang salaf, pernah beliau lagi sholat tahajud malam dan terjadi kebakaran besar di sekitar lingkungannya. Jadi semua rumah-rumah terbakar, orang-orang pada teriak semuanya. Wahai fulan, selamatkan dirimu. Tapi dia tidak keluar dari rumahnya. Subhanallah, orang semua selamatkan diri pergi. Setelah api redam, rumah-rumah sudah pada hangus semuanya, termasuk rumahnya orang ini. Banyak yang terbakar, tetapi dia dengan sejadahnya sama sekali tidak disentuh oleh api. Maka orang-orang datang dan berkata dia selain mengatakan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ucapkan, sampai Allah masih selamatkan kamu. Biasanya orang tidak bisa selamat dari api seperti ini. Maka dia mengatakan, saya menikmati gerakan dan bacaan sholat saya, dan saya membayangkan bagaimana panasnya api neraka sehingga api ini menjadi kecil buat saya. Nah itu semua level seperti ini akan didapatkan kalau seseorang memang sudah terbiasa berlindung kepada Allah setiap ada gangguan syaitan dan dia sudah menikmati ibadahnya. Berapa banyak orang yang ketagihan dan makan merasa bersalah kalau dia sudah biasa sholat tepat waktu lalu dia terlambat sedikit aja. Ibu-ibu mungkin sudah terbiasa menikmati pakai jilbabnya. Sekali terbuka aja kita merasa bersalah. Semua itu karena sudah ada perasaan untuk menikmati ibadah tersebut.